Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Hari ini tepat Idul Adha tahun 2025. Umat Islam berduka cita atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni seorang mantan pendeta Kristen yang akhirnya memilih mu'alaf dan masuk Islam. Ustadz Yahya Waloni pernah ditangkap juga, namun terlepas dari semua kepahitan yang beliau alami, kita sebagai umat Islam turut berduka dan juga mengharapkan bahwa dosa apapun yang mungkin diperlakukan oleh beliau dalam sudut pandang agama Kristen yang mungkin tersakiti ketika beliau memilih agama Islam, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam penyampaian ceramah-ceramah Ustadz Yahya Waloni ini ada beberapa hal kontroversial yang sangat membuat umat Kristen sangat sakit hati. Tentunya apa yang dia sampaikan adalah menurut perjalanan beliau semasa dia masih menganut agama Kristen. Hal-hal yang menyerang pribadi seseorang ataupun agama tentunya kembalinya ke pribadian setiap orang, sehingganya saya tidak perlu menyalahkan, kita sebagai umat Islam tidak perlu menyalahkan seorang Yahya Waloni, dan umat Kristen pun tidak perlu menyalahkan beliau, karena kita ini menurut Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini memang sudah diciptakan berbeda-beda karakter dan suku, sehingganya hal-hal yang terjadi campur aduk itu menjadi perbedaan yang harus dimaklumi. Tidak perlu untuk kita membuat sebuah spekulan penyerangan yang sangat miris ketika penyerangan itu dilakukan saat beliau sudah meninggal dunia. Kami umat Islam memang meyakini agama kami itu pernyataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sangat tegas sekali, karena memang begitulah dia menciptakan alam ini, alam semesta, sampai terjadinya suatu penciptaan yang mungkin di luar dari Allah nalar kita. Mungkin ada letusan-letusan besar dan sebagainya, sehingganya hal-hal yang mungkin bagi kita kejadian-kejadian seperti itu menggambarkan bahwa sifat-sifat tegas itu, yang tegas, kuat, dan keras itu yang memang sudah ada dalam penciptaan yang memang sudah terjadi dari masa lalu, sehingganya kerasnya Al-Quran itu kami memohon maaf sebagai umat Islam. Tegasnya Al-Quran kami memohon maaf sebagai umat Islam. Memang sudah dinyatakan bahwa agama kami, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejak dulu peperangan sejak zaman Nabi Muhammad dan dulu itu, orang yang berbeda agama dengan Islam disebut seorang jahiliyah atau orang kafir. Dan itu sudah terjadi semenjak zaman nabi-nabi diutus. Ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul tidak diterima oleh orang yang dianggap berbeda agama dan ajarannya. Dan itu agama baru yang diciptakan
dan dibawa oleh, kalau tidak salah, Paus, yaitu agama Kristen itu sendiri, itu adalah agama baru yang dibuat. Sehingganya jangan marah dengan kata-kata saya ini. Sehingganya kalau di dalam Al-Quran sendiri bahwa seorang Yahudi pun tidak menyukai agama Nasrani, dan sebaliknya Islam pun tidak menyukai agama Yahudi dan Nasrani. Saling tidak suka ini memang sudah wajar, tapi Allah menegaskan bahwa inilah agamaku yang aku akui setelah kiamat. Sampai kiamat, setelah kiamat yang aku akui adalah agama Islam. Ruh yang menjadi kepercayaan dari Trinitas itu sendiri, bagi kami itu adalah alam pertama sebelum adanya janin dan seterusnya, di alam kandungan, alam dunia, dan kita akan berada dalam tahap 8 tahapan kehidupan sehingga sampai pada tahap akhir, yaitu kiamat, yang di sana ada beberapa tahapan-tahapannya sampai terjadinya kiamat. Orang-orang soleh, nabi dan rasul sudah berada langsung di surganya, sementara orang-orang yang tidak terpilih masuk ke surga ini masih berada pada tahapan-tahapan selanjutnya. Misal Imam Syafi'i atau siapa, itu mungkin sekarang sudah berumur 1200-an tahun atau berapa tahun, boleh dihitung saja, itu berada di alam kubur. Nah, perbedaan ini seharusnya menjadi hal yang dimaklumi oleh kita sebagai orang yang beragama. Kami tidak membenci dengan keras, tapi kami memang tegas bahwa untuk mempertahankan agama kami sudah memang terjadinya peperangan antar orang yang berbeda dari sejak dahulu. Saya miris dengan komentar-komentar yang terjadi di channel ini. Ada di situ, di YouTube-nya ada itu yang apologet, HTTP streaming, klik aja itu. Nanti kalau sudah ada muncul tulisan elo aja ya. Ya kawan-kawan yang mau memberi silakan ya. Ada di TikTok ya. Dan kalau kalian mau berlangganan juga silakan ya, agar apa ya, bisa kita tetap eksis ya. Ayo, di TikTok kan koin, sini nggak ada koinnya. Zakir Naik, ini. Saya tadi melihat juga sebuah video dari dokter siapa itu ya, yang si Richard Lee. Dia sedang mau berangkat ke satu tempat, saya nggak tahu mana, mau bertemu Zakir Naik ya, ya mau bertemu. Nah, jadi dia belum bertemu ya, oke. Zakir Naik dia menghujat tapi tidak separah Yahya Waloni kawannya. Yahya Waloni tidak ceramah menghujat terus. Kalau Zakir Naik kan dia menghujat karena ketidaktahuannya, karena dia tidak pernah Kristen. Kalau Yahya Waloni dia pernah Kristen, harusnya dia itu sudah ya, seperti keesaan Allah, dia menciptakan semua ini. Walaupun sepintar apapun, ketika kita manusia diberikan ilmu pengetahuan, mampu membuat teknologi untuk bisa mencapai keluar angkasa. Nah, kita umat Islam mungkin belum mampu melampauinya, tapi kita sangat percaya dengan keesaan Allah. Misal pada sore hari ini, coba kalian lihat ini sore, ya terang benderang. Apa mungkin sesuatu keajaiban dan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa terjadi? Misal kita melihat bulan di sore hari. Coba saya perlihatkan. Saya perlihatkan bulannya. Tuh, sana di belakang tuh. Nah, tuh. Bulannya coba dilihat. Yang ini. Mana ya? Yang ini. Itu bulan, teman-teman. Dan ini sore hari. Sudah ada bulan. Nah, itu cuma hal kecil saja. Dan apa yang terjadi pada Yahya Waloni itu adalah kejadian kiamat kecil menurut
ajaran kami ada dua kiamat, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar, kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, kematian adalah salah satu contoh dari kiamat kecil. Sehingganya ini adalah hal yang perlu saya sampaikan, dan kalian jika membenci kami umat Islam yang memiliki ustadz seperti Yahya Waloni, boleh, wajar. Dan kami pun wajar untuk marah kembali. Karena membela setiap agama itu adalah hak dan kewajiban setiap umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.